kelompok 1 dengan bangga akan mempersembahkan dan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, sebelum itu, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Aidil Ramadana Fitra sebagai ketua kelompok, dan di samping saya ada Nurhaifan, Fitri Anissa, Salsabila, Muhammad Akbar, Muhammad Abdi Mulia Agung. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai hasil presentasi kami. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk menganalisis konsep kelembaman atau inersia yang merupakan salah satu konsep dasar dalam fisika. Melalui percobaan ini, kita akan mempelajari bagaimana benda cenderung mempertahankan keadaan awalnya apabila gaya total resultanan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan nol. Adapun dasar teori dari percobaan ini adalah hukum 1 Newton. Hukum ini menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Tepung alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Kertas HPS, 2. 1 buah botol berisi air, 3. Alat tulis. Langkah-langkah percobaan. Siapkan alat dan bahan. 1. Letakkan kertas di bawah botol yang berisi air. 2. Tarik kertas secara cepat. 3. Tarik kertas secara perlahan. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, adapun kegiatan pertama yang harus dilakukan yaitu menarik kertas secara perlahan, dan kedudukan botol air di atasnya adalah bergerak mengikuti arah kertas tersebut. Dan ada pula langkah kedua yaitu menarik kertas secara ke depan. Adapun kedudukan airnya adalah botol air tetap diam, namun kertas yang bergerak. Setelah melakukan percobaan tadi, ada 4 pertanyaan yang telah kami berlima jawab. Nah, pertanyaan pertama, apa yang terjadi ketika kertas ditarik secara perlahan? Dan jelaskan mengapa terjadi demikian. Nah, jawabannya adalah ketika kertas ditarik secara perlahan, botol di atasnya ikut bergerak seiring dengan arah kertas, dikarenakan adanya suatu sifat kelembaman atau hukum inersia. Nah, hukum inersia ini menyatakan bahwa sebuah benda cenderung mempertahankan keadaan diam atau kecepatan dan arah geraknya, kecuali ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi ketika kertas ditarik secara cepat, dan jelaskan mengapa terjadi demikian. Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah ketika kertas ditarik secara cepat, botol di atasnya tetap diam, sementara hanya kertas yang bergerak. Hal ini terjadi dikarenakan adanya suatu gaya yang bekerja pada kertas secara cepat dapat mengatasi sifat kelembaman yang dimiliki oleh botol. Pertanyaan ketiga, jelaskan kesimpulan dari kedua percobaan di atas. Nah, jawabannya adalah 2 percobaan tersebut menggambarkan suatu prinsip hukum inersia atau kelembaman. Hukum inersia menjelaskan bahwa sebuah benda akan mempertahankan keadaan diam atau kecepatan dan arah geraknya, kecuali ada suatu gaya eksternal yang mempengaruhinya. Nah, pada saat kertas ditarik secara perlahan, kertas dan botol bergerak bersama-sama seiring dengan arah gerakan kertas karena kelembaman. Namun, ketika kertas ditarik secara cepat, sifat kelembaman dan resultan gaya yang menyebabkan botol tetap diam, sementara kertas bergerak seiring dengan arahnya. Kesimpulannya, prinsip hukum inersia atau kelembaman menjelaskan mengapa benda cenderung mempertahankan keadaan awalnya dan bagaimana gaya eksternal mempengaruhinya. Pertanyaan keempat, tulislah contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawabannya adalah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita berkendara, baik menaiki motor maupun mobil. Adapun dasar teori dari percobaan hukum 2 Newton adalah hukum 2 Newton 2 menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah menyelidiki hubungan antara massa, percepatan, dan gaya benda yang mengalami. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan hukum 2 Newton adalah 1.
1. Beban 4 buah, 2. Katrol, 3. Kereta, 4. Tali 2 meter, dan terakhir stopwatch. Setelah alat dan bahan siap, ada 4 langkah dalam percobaan ini, yaitu 1. Menyusun alat seperti pada gambar yang telah disediakan. 2. Menggantung satu beban pada ujung tali. 3. Melepas beban tersebut sehingga kereta bergerak menuju katrol. 4. Hitung waktu tempuh kereta dengan stopwatch. 5. Ulangi langkah 3 dan 4 dengan menambah beban. Setelah melakukan langkah-langkah sesuai instruksi, adapun hasil percobaan kami. Pada kegiatan 1, jumlah beban yang ditanggung sebanyak 1 buah dengan waktu tempuh 1,46 detik. Pada kegiatan kedua, jumlah beban yang ditanggung sebanyak 2 buah dengan waktu ditempuh 1,3 detik. Pada kegiatan ketiga, jumlah beban yang ditanggung 3 buah yang dengan waktu ditempuh 93 detik. Setelah melakukan percobaan, ada pun 3 pertanyaan yang telah kami berlima jawab. Pertanyaannya yaitu 1. Apa yang mempengaruhi perbedaan besar percepatan pada kegiatan 1, 2, dan 3? Jawaban: perbedaan besar percepatan pada kegiatan 1, 2, dan 3 dipengaruhi oleh jumlah beban yang ditanggung kereta. Semakin besar jumlah beban yang ditanggung, semakin besar gaya total yang bekerja pada kereta. 2. Bagaimanakah hubungan antara gaya dengan percepatan benda? Jawaban: hubungan antara gaya dengan percepatan benda adalah berbanding lurus. Dalam percobaan ini, semakin besar berat beban yang ditanggung oleh kereta, semakin besar gaya total yang bekerja pada kereta, dan akibatnya percepatannya juga akan semakin besar. 3. Tuliskan kesimpulan dari hasil percobaan tersebut. Jawaban: berdasarkan hasil percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa percepatan kertas berbanding lurus dengan jumlah beban yang ditanggungnya. Semakin banyak beban yang ditanggung oleh kereta, percepatannya akan semakin besar. Hal ini konsisten dengan hukum 2 Newton yang menyatakan bahwa percepatan benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya. Dalam hal ini, gaya yang bekerja pada kereta disebabkan oleh berat beban yang ditanggungnya. Dalam percobaan ini, adapun tujuan dari percobaan ini adalah menyelidiki hubungan antara massa, percepatan, dan gaya pada benda yang mengalami gerak lurus beraturan. Serta ada pula dasar teori percobaan ini adalah hukum 2 Newton menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan hukum 2 Newton adalah 1. Beban 4 buah, 2. Katrol, 3. Kereta, 4. Tali 2 meter, dan terakhir stopwatch. Setelah alat dan bahan siap, ada pun langkah-langkah dalam percobaan ini. 1. Susunlah alat seperti pada gambar yang telah disediakan. 2. Salah satu beban atau bertindak sebagai gaya F pada ujung tali. 3. Lepaskan beban tersebut sehingga kereta bergerak menuju katrol. 4.
Hitunglah waktu tempuh kereta tersebut dengan menggunakan stopwatch. 5. Ulangi langkah ketiga dan keempat dengan menambah beban pada ujung tali. Telah melakukan sesuai dengan instruksi yang tertera, adapun hasil kegiatan yang telah kami lakukan yaitu pada kegiatan pertama jumlah beban yang ditanggung oleh kereta sebanyak 0 dengan waktu tempuh 1,20 detik. Lalu di percobaan kedua ada pula jumlah beban yang ditanggung oleh kereta sebanyak 1 buah dengan waktu tempuh kereta sebanyak 2 detik. Dasar teori pada hukum 3 Newton ini yang berbunyi gaya aksis dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya terbesar kurang F dan benda A. Titik F dan minus F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi reaksi. F disebut sebagai aksi dan minus F adalah reaksinya. Dari hukum 3 Newton menjelaskan bahwa jika suatu benda mendapatkan sebuah gaya, maka benda tersebut akan mengirimkan gaya yang berlawanan arah dengan kekuatan yang sama besar kepada sumber gaya tersebut. Jika disederhanakan, maka hukum 3 ini mempunyai syarat sebagai berikut. Besar gayanya sama, arahnya berlawanan, dan bekerja pada benda yang berbeda. Adapun alat tambahan yang digunakan dalam percobaan hukum 3 Newton diantara lain balon 2, jeratan 3, karet 4, benang 5, kursi, dan selotip. Setelah alat tambahan siap, ada pula langkah pekerjaan antara lain 1. Tiup balon dan tempel sedotan pada balon. Masukkan benang pada sedotan. Ikat ujung tali pada kursi. 4. Lepaskan pengikat balon dan perhatikan pergerakan balon. Setelah melakukan kegiatan berdasarkan instruksi, adapun 4 pertanyaan yang telah kami jawab di percobaan hukum 3 Newton ini. Pertanyaan pertama, bagaimana arah pada balon setelah pengikut dilepaskan? Jawabannya adalah arah angin pada balon setelah pengikut dilepaskan anginnya mengarah ke kanan. Pertanyaan kedua, bagaimana arah gerak balon setelah pengikat dilepas? Jawabannya adalah arah gerak balon pada saat pengikat dilepaskan adalah arah balon mengarah ke kiri. Pertanyaan ketiga, apa yang mempengaruhi peristiwa tersebut? Jelaskan jawabannya. Yang mempengaruhi peristiwa tersebut adalah aksi dan reaksi yang terjadi pada balon tersebut. Gaya aksi dihasilkan atau diberikan oleh angin dan gaya reaksi dihasilkan oleh balon. Hal ini sesuai dengan hukum 3 Newton yang berbunyi setiap aksi memiliki reaksi yang sama dan berlawanan arah. Pertanyaan keempat, tuliskan contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat kita mendorong tembok.
Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.